kita di situ sebagai counselor, kita juga belajar untuk menjadi counselor gitu. Oke. Tapi kalau nggak ada klien, kita mau ngajarin siapa? Kita Iya kan? ibaratnya perawat tapi nggak ada yang dirawat gitu Iya ya. kan gitu kan. Kita Oke. perawat gitu kan, tapi nggak ada yang dirawat. Nah, terus Oh, nasi kotak. Apaan? Biar keren aja. apa jadi itu? Oke, Bang Undi gimana kabar nih? Ini. Gua baik, alhamdulillah. Ini ada kedatangan tamu nih, teman Rio. gua. Asik. Teman gua juga. Namanya Rio. Teman kerja gua dulu. Iya. Kita punya satu kesamaan Apa? yang tanpa kita Apa? tempat berada di tempat yang sama, tempat kerja yang sama, ya nggak sih? Oh iya. Dia Diem. Diem. Jadi hari ini gua sengaja minta lu untuk undang Rio ya, karena gua ada case. Nih biar lu tahu juga ya bro, kenapa lu diundang? Karena gua sempat mengalami case, ada temen gua kenalannya tangkep gitu, saudara lah ya, ketangkap polisi, terus dirujuk tuh ke salah satu rehab di Jakarta. Nah ternyata rehab ini menghubungi dia dan keluarga untuk kasus anak tadi yang ketangkep, minta duit. Gue jadi sempat merasa kok gini sih mainnya gitu ya. Ada kekecewaan, satu sisi ada kekecewaan, ada kebingungan, karena gue telepon juga tuh orang, maksudnya tempat rehab tadi itu gue telepon menanyakan gimana ceritanya, terus dia minta 30 juta tuh untuk rawat inap selama 6 bulan. Gue kan pura-pura nggak tahu nih ceritanya ya, gue nyamarnya jadi keluarga kan. Ini keluarganya si Anu gitu, gue bilang iya pak, ini baru ketangkep, terus dia terbukti proses asesmen segala macam, harus rawat inap selama 6 bulan, biayanya 30 juta. Kaget dong. Gimana sih sebenarnya kondisi rehabilitasi sekarang itu yang kalian ketahuin gitu? Enggak, dia lah. Rio, yang lu tahu bro, lu mengikuti nggak perkembangannya? Oh, lu tahu nggak kondisi yang seperti itu terjadi sebenarnya? Ya gue masih dengar sih memang. Itu kan memang karena kebetulan juga gue melakukan hal yang sama dulu. Oh, punya pengalaman gitu? Iya gitu kan, tahun 2015 buat rehabilitasi juga bareng. Gue nggak bilang pioner ya, karena memang dulu ada beberapa rehab juga yang memang bekerja sama. Tapi gue rasa kayaknya, nah gue perlu ngejelasin nih soal bagaimana sejarahnya kayaknya. Oke. Sebelum sampai Sistem sekarang. yang terjadi itu ya, Iya, yang dialami gitu. teman gue ya. Bener. Jadi itu ada satu lembaga lah kan. Oke. Yang memang dia spesialisasi bermain di tahap 2 aja. Tahap 2 itu maksudnya pengadilan aja. Jadi dia membantu teman-teman pengguna yang ingin mendapatkan vonis rehabilitasi. Oke, berarti ada advokasi gitu. Ya. Enggak, jadi memang maksud lo udah di setel gitu untuk di tahap 2 itu mereka memang langsung rehabilitasi dari proses pengadilan. Atau mereka mengusahakan Kalau kali ya? di setelnya memang ya kita nggak bisa pungkirin memang ada banyak hal yang di setel di situ. Ya? Iya. Oh. Sampai kebetulan yang punya itu meninggal, tuh keok tuh. Nggak ada yang mengisi kekosongan itu waktu itu. Sedangkan gue masih bekerja di rehabilitasi yang memang pada saat itu rehabilitasi itu rata-rata mendapat support dari pemerintah. Oke, gitu. IPWL gitu-gitu ya? Belum ada IPWL Oh, belum masalah lagi. waktu itu ya. Yang Apa? BNN kan? Iya, BNN sama Kemenkos ya. PKBM yang gitu-gitu ya kali ya? PABM itu KPA. Waktu itu PABM ada gitu. Jadi banyak rehab-rehab yang memang gratis, dalam tanda kutip gratis, karena memang ada bantuan support dana dari pemerintah. Oke. Nah, Sampai di stop gitu supportnya akhirnya gitu. ya, cuma sebenarnya faktor terpentingnya itu awal-awal tuh yang menurut gue pribadi menjadi apa tuh namanya, menjadi starting itu adalah saat ini kita nyebut drugs nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Selalu. Di saat di tahun 2015, 2016 itu benar-benar awal-awal kehilangannya heroin.
dan mulai banyak pengguna sabu, Oke. kok nggak ada pasien yang mau datang voluntary, nggak ada pasien yang mau datang sukarela. Oke, oke, Gitu. oke. Karena perubahan tren drugs lah ya Iya di betul, pasar. karena perubahan tren drugs. Nah Oke. itu tuh gue juga komunikasi sama teman-teman yang bermain di rehabilitasi itu rata-rata kosong, rata kosong. Satu dua itu pun juga second head, maksudnya itu juga pemain lama yang kambuh lagi, gitu. Yang mungkin di antara orang tua kah, Iya, atau memang iya, ada iya. intervensi gitu. Tapi kalau yang baru sukarela itu nggak ada sama sekali. Itulah akhirnya gue awal-awal tuh muter otak gimana ya caranya, gimana caranya supaya rehab tuh rame. Ya kapasitas terpenuhi lah gitu ya, target di rehabilitasi itu gitu ya. Bukan Itu target, maksudnya kan kadang-kadang gini, Hmm. kita kan berpikirnya awalnya itu lurus aja gitu. Hmm. Kita di situ sebagai konselor, kita juga belajar untuk menjadi konselor Oke. gitu. Tapi kalau nggak ada klien, kita mau ngajarin siapa? Kita Iya kan? ibaratnya perawat tapi nggak ada yang dirawat gitu Iya ya. kan gitu kan. Kita Oke. perawat gitu kan, tapi nggak ada yang dirawat. Nah, terus terusan ini nih gue menarik nih. Terus. Nah, ya kan? Akhirnya di situ ada kawan gue yang tiba-tiba punya ide yang cukup cukup out of the box lah. Coba Ekstrim lah ya. Iya, coba kita jalin kerjasama sama gitu kan. Ada nggak yang kira-kira bisa kita Nah, satu padukan? oke, terus Mulailah gue sama teman gue itu bekerja sama. Ada beberapa tangkapan-tangkapan gitu kan, teman-teman yang ketangkep, yang barang buktinya tidak mencukupi untuk lanjut dalam proses penyelidikan, namun urine testnya positif, kita tawarkan rehabilitasi. Karena tidak bisa dilanjutkan ke proses sidang Iya, gitu ya. gitu. Kita tawarkan rehabilitasi. Terus. Akhirnya ya dari situ kita mulai banyak tuh dapat. Karena Hmm. kita mencoba menawarkan rehabilitasi, teman-teman yang kebetulan ketangkep, akhirnya jadi banyak. Jadi banyak. Kalau sebelumnya, boleh tanya dulu sebelum lanjutin. Kalau sebelumnya belum ada ide inilah gitu ya muncul. Mereka itu kalau nggak cukup bukti gimana prosesnya? Ya, Ada juga penyimpangan ya tentu ya. Maksudnya prosedur yang sebenarnya gitu. Apakah dilepas atau gimana? ya sebenarnya kalau tidak cukup bukti ya memang harusnya dilepas. Dilepas ya. Undang-undangnya gitu, karena memang ya tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap. Jadi peluang itu yang kalian lihat dan akhirnya mana kalau direhab aja Betul, gitu ya, diambil gitu kan, gitu gitu ya. kan. Ya. Karena kan Oke. memang kita lihat ya mereka secara hasil urine test memang pengguna. Oke, memenuhi syarat lah untuk Iya. melakukan rehabilitasi ya. Betul. Oke. Terus. Jadi kita banyak gitu. Kita bekerja sama juga. Akhirnya makin nambah tuh ya, tadinya satu polsek, lama-lama ke polsek lain, Betul, ke Polda gitu ya. Nah, tapi kepikirannya lu kenapa mesti harus kerja sama-sama oknum dalam tanda kutip mereka itu kenapa? Kenapa kan kita sebenarnya tadi kan lu udah bilang kan bahwa kita sebelumnya yang pernah bekerja di dunia rehabilitasi itu kan tadi lu udah ngomong jelasin bahwa kita sempat kerja sama sama BNN tadi dan segala macam. Kenapa nggak kita balik lagi kerja sama mereka pada saat situasi itu putus gitu? Seingat gue 2015 itu kerjasamanya masih ada. Oh iya. Cuma pasiennya nggak ada. Oke. Gitu. BNN hanya support mungkin masalah pendanaan masih BNN saat itu. Kalau nggak salah tahun itu masih ada. Masih Gua ada. agak lupa gua. Tapi klien mereka tidak punya gitu ya. Bukan, Sama kan kesulitan maksudnya juga gini, mencari kan, klien. dananya ada, tapi kalau akhirnya kan kalau nggak ada klien berarti kan dananya nggak keserap Keserap, dong. iya. Tidak bisa Gitu, diklaim. dananya nggak keserap gitu. Atau mungkin itu juga yang menjadi pertimbangannya BNN ataupun Kemensos untuk review ulang itu kan bantuan dana ini gitu kan, karena memang kebanyakan tidak diserap. Oke. Jadi itu Walaupun pengaruhnya ya. walaupun ada di beberapa daerah yang memang diakal-akalin terserap ya gitu. Cuma gua nggak ngerti lah, kita nggak ke situ lah bahasnya. Nah, terus oke. Iya. Itu yang lu lakuin tuh ya, ngambil KTP semua. Enggak ya. Jadi terus Oke, Iya. terus. Akhirnya kan kita mikir ya gitu kan. Gimana memenuhi ini ya untuk menyerap itu ya. Karena awal itu cuma di pemikiran yang pemikiran dasar aja gitu. Etalasenya rehabilitasi itu adalah klien. Oke. Mana juga mau Iya, kita mau berpraktek ya. Kita mau tinggi-tinggi gitu kan, belajar ilmu kan konselor gitu kan, ICAP 1, ICAP 2, Iya. ICAP 10, ICAP Trading 11. mahal-mahal Iya gitu. Kalau kliennya nggak ada, Iya. kita mau konseling siapa? Kucing kan nggak? Ya kan? Ini mungkin menarik juga kalau kita sedikit bahas tentang faktor drugs tadi ya. Heeh. Memang tren sabu ternyata
banyak mengakibatkan orang-orang lama menyerahnya kali ya? Atau gimana sih yang membuat mereka kenapa yang Putau dulu gitu itu lebih mudah untuk akses rehab, mereka menyerah mengakses rehab sementara Sabu enggak. Lu punya Nah, itu menarik pendapat itu, nggak? menarik Punya tuh, pendapat yuk, nggak coba soal yuk. itu? Belum kita lanjutin. Iya, karena kan karakternya Atau lu- berbeda ya, kan gitu. karakter berbeda. Karakter Putau sama karakter Sabu tuh beda gitu. Itu jelas beda banget lah gitu. Hmm. Dulu tuh ada anekdot gini ya. Gue lupa tonton berapa ya gitu. Mungkin tahun-tahun 2000-an awal lah kan gitu. Dengar gue bilang, lu jangan pakai hati, lu udah nyabu aja, dia bilang gitu kan. Lu pakai Putau nyolong-nyolong gitu. Padahal nggak sadar gitu kan. Kayaknya beberapa tahun setelah dia ngomong itu, dia Nyolong bilang, juga. mobil box tetangganya tuh boknya hilang. Oh, dia padahal Sabu doang Iya, tuh. nyabu dia bilang gitu. Iya, benar. Dia pikir, dia bilang nyabu nggak nyolong, dia bilang gitu kan. Iya. Akhirnya dia ngantem mobil box juga. Itu yang punya mobil box keluar kaget, box kok bokeng. Iya. Ini juga not buat viewers ya atau prankster asik. Bahwa tidak ada istilah kayak kemarin bahasa kita ya atau fakta dan apa mitos. Bahwa tidak ada drugs yang aman gitu, bahwa semua berbahaya gitu. Cuman karakternya aja yang berbeda. Iya. Jadi mungkin lebih gini ya, kayaknya menurut pandangan gua, kalau pandangan gua lebih cepat kalau Putau itu kali ya. Iya, Lebih ya. cepat kerasa, apalagi secara fisik tuh lebih kerasa banget karena ada sakau dan segala macam ya. Betul. Sementara kalau Sabu tuh memang selama ini yang gue juga pernah tahu yang mendampingin orang untuk mengakuin bahwa dia bermasalah aja sulit ya. Enggak, itu jadi faktor kayaknya. Sabu. Iya. Oh. Enggak masalah, gue nggak pakai seminggu, 2 minggu nggak apa-apa. Kalau nggak ada duit ini dia, begitu ada duit Betul. atau apa mau beraktivitas harus nyolong dulu, tetap aja gitu ya pada akhirnya. Oh gitu. Jadi akhirnya praktek itu pernah lu jalanin berapa lama tuh? Tapi saat itu mungkin awal-awal belum timbul apa hal-hal menyimpang kayak sekarang. Menurut gua kan kalau kejadian yang di teman gue itu kan menyimpang lah ya. Minta 30 juta tanpa dasar yang jelas segala macam atau tanpa proses yang jelas. Kayaknya dulu awal-awal apakah sudah seperti itu gitu, tiba-tiba keluarganya ditelepon, ketangkep atau prosesnya gimana? Iya, sebenarnya? kalau awal. lu ngelakuin itu tuh kan menarik buat gue juga. Nah, jadi gini, itu dia juga memang yang menjadi pembeda ya. Yang menjadi di itu sama yang orang yang gue dengar. Jadi gue selalu membuat pasien yang datang gitu kan, yang dari kepolisian itu tetap kita asesmen secara profesional. Tetap kita asesmen secara profesional. Karena memang pada saat itu penggunanya adalah Sabu. Kan SDM kita rata-rata itu kan modalitasnya adalah untuk pemahaman heroin rata-rata. Cuma memang- upgrade lah kali Iya. ya. Cuma dari tools yang kita pakai, kebanyakan dari mereka itu adalah harusnya rawat inap. Harusnya rawat inap. Melihat tools yang ada di tahun itu ya, gitu kan. Dari hasil tools ini kan kita nggak ngarang-ngarang kan, gitu kan. Kita nggak tebak-tebak, nggak lihat muka, oh ini rawat inap kan enggak. Iya, Kita kan menggunakan tools. Iya. Wawancara dulu. Iya, terus? ada perangkat yang Iya. oke. Iya. Hasilnya itu kebanyakan memang harusnya rawat inap. Dan pada prakteknya memang terjadi rawat inap. Iya, gitu kan. Cuma memang pada saat itu adalah akhirnya gini, kita kadang-kadang tuh nggak kuat juga menahan godaan, Pak, tolonglah Pak. Dia bilang. Pak, Itu tolong dia lah, Pak, tuh dia akhirnya ya. Dia masih kerja Pak, dia bilang gitu. Bisa merawat jalan aja. Akhirnya ya. Iya, gitu, Gitu Pak, ya. tolonglah Pak, dia bilang gitu. Itu muncul secara alami ya. Iya. Maksudnya awalnya lancar, tiba-tiba ada case-case tertentu. Oh, Iya. jadi juga yang seperti itu ya. Ya tapi memang itu gue akuin ya gitu kan. Memang tapi dari situlah keuntungannya sebenarnya. Dari rawat jalan itu. Jadi Oke. kita kayak contohnya gini, wah rawat jalan bayar mahal-mahal gitu kan, tapi nggak dapat treatment apa-apa gitu kan. Ya karena memang itu juga sudah sesuai prediksi di awal gitu kan. Rawat jalan gitu kan, kita membuat jadwal rawatan gitu, seminggu 2 kali ketemu gitu kan. Tapi orang Itu nggak datang. udah pasti hilang. Gitu. Iya. Tapi menurut lu nih, sebelum sampai situ, rawat jalan itu memang berguna nggak? Works nggak gitu untuk melakukan rawat jalan? Gini. Kita jangan sampai ke berguna nggak berguna dulu lah ya. Gitu. Bekerja atau nggak bekerja. Tapi secara gampang sebenarnya bekerja. Gitu. Sebenarnya bekerja. Sebenarnya. Iya. Bekerja pada level tertentu kali ya, level kecanduan tertentu atau gimana sih? Karena kan untuk menentukan ada proses screening biasanya ya, menentukan rawat jalan atau rawat inap.
Enggak, Sementara sekarang kan yang gini, kerja, di tahun gimana? di tahun itu kan pemahaman kita tentang Tools itu. modalitas untuk nanganin teman-teman sabu kan waktu itu juga belum banyak ya. Oke. Gitu. Yang kita pakai itu kan dulu buat heroin. Jadi kita melihat dari tingkat keparahan, oh oke ini rawat inap aja, dia bilang gitu. Cuma kan ternyata mungkin kalau misalkan kita bicaranya sekarang dan di luar negeri itu rata-rata kan rawat jalan untuk pengguna med ya. Ya, memang. Nah, kenapa gue bilang tadi akhirnya tidak bekerja ya karena memang dia tidak balik lagi ya. Jadi dia tidak balik lagi pada Dan itu maksudnya rawat jalan nih udah sepakat. Tidak ada jaminan tertentu misalnya. Setahu gua kalau kayak di BNN lah kita bilang ya, itu ninggalin KTP. Biar dia balik lagi. Saat itu enggak ya, tidak dilakukan ya. Enggak ada gitu. ninggalin KTP. Tapi yang pasti dia ninggalin duit. Itu dia tuh. Gue jadi ngebayangin gini, bro. Maksud gua, ya gua bukan membenarkan juga ya, tapi itu kayaknya bisa jadi subsidi silang juga ya. Maksudnya dana kalau itu dia bayar rawat jalan sekian banyak gitu ya, terus nutupin yang mau rawat inap tapi nggak punya uang, kan ada juga pasti kasus Nah, gitu ya. itu dia. Makanya kan gue bilang buat teman-teman akhirnya yang memang kita kan selalu berpatokan itu sama hasil assessment ya. Dia bilang gitu. Walaupun kadang-kadang kita kalah saat dirayu. Oke, kalau ini case-nya untuk yang rawat inap, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu. Walaupun memang seolah-olah angkanya misalkan kayak jomplang gitu. Dulu kalau gue nggak salah ya, rawat jalan kita tuh antara 10 sampai 15 juta. Berapa bulan? Berapa lama? 3 bulan rawat jalan gitu. Berapa kali pertemuan itu dalam 1 minggu? Seminggu tuh 2 kali. Minggu 2 kali. Sedangkan rawat inap kita itu cuma 5 juta sebulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan? Iya. 5 juta untuk 3 bulan? 5 juta sebulan. 5 juta sebulan itu selama 3 bulan. Gue bikin facility itu di Gunung Salak. Oke. Terus proses itu tadi berarti dari kantor polisi dibawa ke sana atau lu ada kantor? Nah, gue ada kantor di Jakarta. Ada kantor. Jadi dari kantor polisi manapun, gue akan bawa di kantor yang di Jakarta. Kita nyebutnya halfway house kan. Dia bilang gitu. Di situ kita assessment. Kalau memang nanti kesepakatannya, gitu kan, hasil asesmennya rawat inap dan disepakati sama keluarga, kita akan bawa nanti ke Bogor. Oke. Terus pada prakteknya selama itu berjalan lah ya, ada nggak kejadian yang kayak gue bilang tadi? Udah diantar sama polisi nih ya, terus di asesmen rawat inap, ternyata dia nggak punya uang gitu. Keluarganya kan pasti dipanggil dia, karena harus ada tanda tangan keluarga kan. Keluarga datang tidak mampu gitu ya. Itu apa pernah terjadi dan apa yang dilakukan? Iya, sekarang nggak terjadi. Sekarang kan kayak gini, makanya tadi sebenarnya udah lu spill ya, dia bilang gitu. Dari uang rawat jalan itu juga kita masih bisa sisipin gitu. Oh, dilakukan tuh ya? Iya. Karena kan memang gini, misalkan gitu kan, kita dapat dari polisi 10 orang. Misalkan akhirnya yang rawat jalan 3 orang, sisanya rawat inap. Berarti 7 orang. Dari 7 orang itu mungkin pasti ada yang nggak mampu bayar 5 juta sebulan. Maka ada tanggung jawab moral yang akhirnya udahlah kita bawa aja lah. Gitu kan. Nanti soal dia makannya berapa, akhirnya dia keluarganya itu bayar berapa ya. Nanti kita tutup. Oh, berarti begitu ya? Iya. Nah yang bisa gue pastikan ya, maksudnya bukan gue mau angkat telur ya. Gitu. Ya program gitu kan, makanan yang layak, tempat yang layak, itu semua terjadi gitu. Ada yang nggak terjadi? Iya, yang sekarang kan kalau yang kabar-kabar yang kita dengar kan ada tidak beberapa layak. yang pakai teralis. Berapa tahu? Iya, ada beberapa yang pakai teralis gitu kan. Gue nggak ngerti tuh konsepnya pakai teralis tuh apa tuh. Iya. Di rehab gue dulu Bogor pakai teralis. Bukan. Kan sekarang gini maksudnya. Ada teralis yang digunakan untuk masa observasi kan. Iya, itu. Rehabilitasi lah. Iya, gitu. Untuk kasus-kasus tertentu aja gitu pas teralis itu. Kalau untuk observasi ditahan sampai ditebus gitu. Itu tempat yang Bogor kan? Iya. Dia bilang gitu. Pakai teralis. Nah iya. Kan nggak seumur hidup lu pakai teralis kan? Nggak selamanya lu di tempat yang berteralis itu kan? Ya untuk 3 bulan awal begitu. Iya, Kan program panjang itu kan program panjang kan? Kenapa lu pengen nyalahin tempat lu? Lu masih nggak terima. Ada gue pecat ya? Iya, terus Nah ini kan semua dimasukin seolah-olah pakai teralis, tempatnya pakai teralis, seolah-olah kayak kok lu dari penjara pindah lagi ke penjara kan gitu. Oh iya. Iya. Mungkin intinya yang mau disampaikan Rio itu kalau sekarang itu kebanyakan programnya tidak berjalan gitu lah ya. Program perawatannya. Jadi lu dari kantor polisi ditahan lagi di sini sampai ditebus sama keluarga. Itu yang terjadi sama dulu gue bikin di Gunung Salak itu tempatnya nyaman, nggak ada keluarga yang nggak senang datang ke situ pada saat visit anaknya. Karena udaranya dingin. Itu tuh nggak sampai sekilo lagi udah
udah curug apa yang di curug nangka. Enak loh. Iya. Kemarin Nggak sampai sekilo gitu dari tempat rehab yang itu. dari tempat gue itu curug nangka. Enggak. Tempatnya dingin, kita ada kolam mancing. Iya. Memang ya di mana ya? Memang yang paling tepat kayaknya begitu ya. Jadi saat memang ada yang butuhkan rawatan, yang benar-benar dirawat Iya. gitu artinya ya. Jadi tidak hanya sekedar main dengan cari uang gitu. Gua ngerasanya seperti itu sekarang. Ya, karena dalam case gua ini keluarganya nggak mampu dan coba negosiasi lah dengan angka tertentu gitu ya. Meminta rawat jalan. Udah coba tapi nggak di ACC gitu. Gua bingung kan. Mana emang tindak lanjutnya jadinya? Apakah dia tetap dirawat di sana kan itu beban juga ya? Betul. Beban makan juga. Gitu. Apakah programnya berjalan di sana juga gua nggak tahu. Oh gitu. Itu berapa tahun sih lu di situ? Pengembang itu sampai akhirnya itu bubar dengan sendirinya karena Karena ya nggak ya gue selalu berpikir ya hal yang tidak benar itu nggak akan mungkin. oke, tunggu dulu. Jadi maksudnya awalnya kan benar tuh. Heeh. Muncul ketidakbenarannya apa-apa aja Bukan poin-poinnya. gini bukan awalnya benar gitu kan. Ah, Karena ada satu apa tuh namanya, ada satu bagian yang memang kita tuh nggak bisa pungkirin kita akan masuk ke arah yang tidak benarnya. Walaupun mungkin kalau misalkan kita tarik di zaman sekarang ya, kayak kemarin gue coba presentasi ke teman, gue masih tetap bilang ada kok masih peluang yang benar gitu. Sebenarnya gue kenapa ada sisi nggak kayak tadi gitu kan, sama kita tidak stick menjalankan apa hasil assessment. Oke. Kita kalah sama uang. Hmm. Juga ada proses juga yang istilahnya tuh ada proses pembagi-bagian lah. Oke. Ada proses pembagi-bagian. Tapi pada saat itu masih cengli sebenarnya secara hitungan pembagi-bagian ya. Nggak seperti yang sekarang yang gue dengar. Berarti lembaga dengan instansi ini ya. Iya. Oknum lah ya, Iya. oknum di instansi lah ya. Oke. Oknum di instansi maksudnya oknum di luar dari lembaga. Oknum. Kan pembagian itu dengan oknum. Enggak, gua pikir jadi yang tadi- melakukan penangkapan dia ada jasa yang diberikan lah ya. Iya. Enggak, gue pikir tadi itu ini apa pembagian yang di dalam internal lembaganya yang enggak. Oh enggak. Enggak. Belum sampai ke situ dia Oh, bilang belum gitu. sampai situ. Iya, belum sampai ke situ. Jadi kan kalau misalkan kita dapat dari teman-teman di biasanya kan kita kasih uang kopi lah dia bilang. Iya. Kan minta tolong jatuhnya awalnya kan. Iya. Ini kita mau kerjasama, tolong dong. Nanti gini. Bukan minta tolong, akhirnya kita kerjasama. Kerjasama lah ya. Cuma kadang-kadang Win-win solution. kadang-kadang kalau misalkan dia kirimnya banyak gitu, teman mau pinjemin mobil tahanan buat antar itu ke kita. Oke. Sampai ke Bogor, percaya nggak lu? Iya. Jadi dari wilayah Nggak tertentu, mungkin nggak ada keuntungan dong. iya, Gitu ya. pakai truk, dia bilang gitu kan, pakai truk datang ke kantor Sampai kita. pakai truk gitu. Iya, pakai truk. Ngantar ke Tebet, kita assessment itu nunggu di sini tuh. Ya, jadi nanti siapa yang misalkan hasilnya assessmentnya rawat inap, dibawa lagi pakai mobil sampai ke Bogor. Walaupun kita isi solar sendiri ya, gitu. Cuma kan maksudnya karena waktu itu kerjasamanya seperti itu, gitu. Oke. Dulu boleh spill sedikit pembagiannya awal gimana sih? Jujur ya, dia Apa bilang gimana? gitu kan. Nah, maka itu kan yang akhirnya tadi gue bilang mungkin di saat seperti ini jadi makin kacau karena itu tuh hal-hal yang pembagian itu yang mungkin menjadi sumber malapetakannya. Karena kalau dari dulu ya, pengalaman gue itu nggak ada tuh angka pastinya. Gitu. Cuma kan karena memang Pengertian doang gitu ya. Gitu. Sekarang itu jadi dibajetin atau di ini ya. Misalnya lu harus sediain sekian gitu ya kali ya. Nah, Kalau enggak ada pesaing lu mungkin gitu ya. iya. Iya ada persaingan lu bisnis dong Iya jadinya. benar. Karena kan orang lain padahal waktu itu ya, gue ngerasa kayak beberapa gini. Pada saat gue memulai rehab itu banyak teman-teman gue yang di rehab lama itu nyindir lah, kayak gitu kan nyindir gue. Aduh Rio main kayak gitu. Benar. Cuma kan Termasuk karena- gua juga suka nyinyir di belakang. Masa Iya. gitu sih gitu. Kan karena kuping gue rada budek ya, Iya. jadi kan gue tuh nggak yang terlalu. Gue juga sebenarnya nggak terlalu suka ngadenin omongan orang gitu. Nggak perlu ngebantah. Selama dia nggak ngomong depan gue tuh buat gue anggap dia nggak ngomong aja, walaupun ada yang bersaksi ke gue dia ngomong gini tentang lu. Gitu. Tapi lu terganggu dengan itu? Enggak, gue Enggak ya. Walaupun gue nggak terganggu. Cuma yang maksud gue bilang itu pada saat akhirnya gue main sistem itu gitu kan, gue juga melakukan referral misalkan gitu kan gue overload nih dan gitu rawat udah inap penuh gitu iya ya. rawat inap gue overload dia bilang, gue akan kasih pasti ke teman-teman yang lain. Dia Hmm. bilang gitu sesuai dengan gitu kan biayanya dia
gitu. Iya. Bukan sesuai angka dari gue gitu. Contoh misalkan gitu, gue kasih ke rehab A, dia punya tarif sekian, dia bilang gitu. Yang mungkin bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah dari gue, misalkan kayak gitu. Atau misalkan yang kayak tadi Aki bilang, dia bilang gitu. Oh kalau misalkan dia nggak cukup, dia bilang gitu. Tetap option pertama kalau misalkan seandainya dia tidak mampu di kita akan substitusi silang, gitu kan. Tapi kalau kita overload, dia bilang gitu kan, kita akan reverse. Jadi pada saat itu adalah gitu kan, terlepas orang mau ngomongin apapun soal gue akan tetap referral, gue akan tawarin, gue akan telepon langsung, bang gitu, bang nih gue ada klien kayak gini, gitu kan, hasil assessmentnya rawat inap, bla 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 bla, dia bilang gitu kan, sampai akhirnya beberapa tempat-tempat rehab yang gue telepon, dia bilang gitu, ya bahasa terakhirnya dia bilang gini, ya selama dia bisa masuk tarif kita, gue mau yo, dia bilang gitu, ya oke, gue nelfon lu karena memang nih angkanya masuk, dia bilang. Nah, tapi memang kenapa gue telepon mereka? Pertama karena overload, karena yang kedua karena gue tahu mereka akan melakukan pelayanan yang baik. Oke, jadi lu milih juga ya tempatnya ya. Iya, iya. Mau deliver kemana? Tapi gue Nggak kalau sembarang tempat. nih ya, kalau loncat ke depan, jadi gue lihat ada salah satu yang bertanya gimana cara biaya rehab, gimana cara orang nyari rehab, jadi ketakutan sendiri gitu. Wah, berarti selama ini kalau nanti akhirnya ada orang yang bermasalah dengan nafsa, gue nyari rehab tuh yang menurut gue bisa mengakomodir kebutuhan program itu jalan dengan baik, masih ada nggak ya gitu loh. Oke, maksud mungkin dengan kondisi sekarang yang makin rawan ya, orang Iya, maksud gue itu bersaing gitu. soal apa Idealismenya menjadikan- kan jadi nggak ada kan? ya, masih ada nggak sih yang menjalankan rehabilitasi yang pelayanannya sesuai gitu dengan harusnya? Menurut lu Masih pengetahuan ada informasi nggak yang udah- nemu? masih ada nggak? Masih ada nggak nemu? Karena ada yang nanya kemarin di komen kita biaya rehab, tapi ya nanya ya. Dia nanya. Jadi misalnya mana tahu dia nanti follow up terhadap keluarganya, kita kan pasti rujuk ke tempat yang bagus lah ya. Menurut lu masih ada nggak sih? Jakarta lah kita bilang. Oh, kalau di Jakarta Nggak, nggak ada. menurut lu nih, Kalau di Jakarta nggak ada kayaknya. secara idealis lah, yang Udah benar-benar main gitu semua ya? Nggak ada karena mereka sedang tidak aktif ya. Bukan nggak ada secara lembaganya masih ada, tapi program rehabilitasi udah mereka tidak aktifkan. Menurut gua akhirnya mereka tidak aktif karena faktor itu juga ya. Iya. Kalah bersaing ya dalam hal itu. Iya. Karena mereka tetap pengen idealis, tapi akhirnya sulit juga beroperasi ya gitu Betul, ya. betul, Karena betul. faktor dana tadi. jadi susah dong yo kalau kayak gitu yo. Gua untuk orang Nggak, kalau di ya, Jakarta gini tahu. Heeh. Jadi kita akhirnya gitu. Kemarin tuh kita ngomongin masalah rehabilitasi nih waktu di episode yang kedua. Nah, jadi gue takutnya teman-teman akhirnya jadi skeptis. Wah, kalau kita cerita begini nih, berarti sama aja dong gue ngeklik beberapa. Karena salah satu saran gue berdua adalah untuk mencari proses rehabilitasi itu, lu sering-sering googling, lu cari Informasi, 3-4 kalau alternatif bisa untuk ada. rehabilitasi, gitu. Lu datang ke tempatnya itu, gitu. Jadi kalau misalnya dengan jari ini kan jadi di dalam tanda kutip buat gue tuh, buat mereka-mereka yang nggak ngerti lah, nggak paham tuh kan akhirnya, waduh, gini ya ceritanya semua ya gitu. Nah maksud gue ada nggak sih yang masih benar-benar menyimpan idealis dalam proses program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang benar-benar mereka jalanin program yang sesuai dengan standarnya yang ada gitu. Atau mungkin usulan Bang Undi tadi tentang cari rehab, lihat Google dulu, terus datang ke tempat itu masih mungkin dilakukan nggak? Nah iya itulah gitu maksud Itulah. lu. Maksud gue deh. Masih mungkin nggak itu dilakukan? Mana tahu ada yang secara voluntary yang tadi sepakat bahwa sekarang udah jarang gitu. Mana tahu masih ada orang-orang Sedengaran seperti itu. lu. Kalau Mungkin gue nggak dilakukan? kalau gue tempat gue masih relevan di Bogor. Oh, yang di Bogor. Yang di Ciawi itu pendapat gue ya, Oke. itu masih relevan karena sampai saat ini dia nggak begitu setahu gue gitu, nggak mainin gitu. Cuman akhirnya ketutup terus tuh, kegerus terus tuh, kedegradasi terus, wah ketutup. Ya kliennya cuma sekian gitu, karena memang programnya dilakukan secara konvensional, programnya begitu gitu ya, dari tahun 99 sampai tahun sekarang ya begitu programnya, nggak termodifikasi. Oke, gitu. tidak terkontaminasi hal-hal yang tadi ya. Terkontaminasi dan tidak ini juga gitu. Update. Nah, iya, tidak terupdate dengan ini karena modulnya begitu aja terus gitu. Oke. Nah, itu maksud gua. Jadi jangan sampai kita udah nyampe benar-benar udah memberikan informasi buat mereka nyari Para rehabilitasi, prankster ya. mencari apa namanya tempat-tempat yang benar-benar itu. Selain kita juga bisa melayani ya tentunya. Ini Kita promo. Kita juga nih bertiga. kita juga memberikan layanan private lah ya. Mau di mana? Memungkinkan.
ada nanti gampang. apartemen itu. Gitu ya. Jadi menurut pendapat lo tadi sepakat nggak bahwa masih ada tuh tapi di Bogor katanya? Iya, Gua gini menurut gua. Kalau sekarang lo lah gimana setelah Atau lu ada cerita cara dulu. tertentu nggak misalnya Hmm. orang-orang yang pengen rehab bener-bener tuh untuk dapat rehab yang bagus itu ada caranya nggak? ya Karena Ya, banyak jadi yang dia negatif. jawabnya lagi. Menurut gua di Jakarta memang nggak ada. Kalau itu udah jelas di Jakarta nggak ada di gitu. Pengetahuan lu ini ya. Di Jakarta nggak ada. Di Bogor masih ada. Dan di Bogor juga itu kayaknya one and only juga ya. One and only. Jadi memang harus lebih selektif lagi ya. iya gila tuh selektif tuh. Iya karena hati-hati juga. Ya bisa dibilang Bogor 2 lah termasuk sama Lido lah gitu. Lido masih oke lah sebenarnya secara Tapi program pemerintah ya. gitu. Iya. Masih suka waiting list nggak sih, Lido? Nggak tahu deh itu. Nggak tahu ya. Cuma Karena itu setidaknya punya berita dan subsidi, kan? secara kapabilitas dia masih layak dicoba lah. Bilang gitu. Gratis dia Iya. bilang gitu kan. Secara gizi baik gitu kan, secara program ada jelas gitu. Nah, cuma tadi gue sebenarnya tertarik sama omongan gitu. Yang sesuai kebutuhan dia bilang gitu. Nah, sesuai kebutuhan itu yang memang akhirnya jadi repot. Dia bilang gitu. Jadi gini nih, mungkin sekalian juga buat teman-teman kali ya. Dia bilang gitu kan. Langsung dengerin nih. Iya. Karena adiksi itu akan berbeda sudut pandangnya dari berbagai macam kalangan. Kalangan apa nih? Profesi kah? Iya, bisa dibilang profesi, bisa dibilang ya apapun Atau lah tingkat gitu. ekonomi atau Iya, gitu. Contoh gitu misalnya kan. gimana nih? Iya, contoh kalau misalkan buat penegak hukum gitu kan. Pengguna narkoba itu jelas dianggap sebagai pelaku kriminal. Dan pelaku kriminal itu dibilang gitu kan, tindakan yang layak gitu kan, tindakan yang layak dilakukan oleh seorang pelaku kriminal adalah ya penahanan. Ditahan gitu akhirnya. Padahal sebenarnya itu pecandu gitu ya. Bahkan Iya. secara ada apa? Undang-undang juga bilang itu korban gitu ya. Tapi Iya, cuma dalam sudut pandang iya, kan baru kesini umumnya aja ya. kan gitu kan, baru kesini aja tuh di 127 akhirnya melihat korban. Tapi kan kalau dulu dan melihat fakta yang terjadi sampai sekarang juga akhirnya ya mereka hanya melihat ini adalah pelaku kriminal gitu. Kita nggak bilang ini diskriminasi ya, tapi karena memang sudut pandangnya memang yang terbangun seperti itu. Nah, sedangkan kayak dari sisi agama gitu kan, itu akan buka melihat agamanya. iya gitu ya, dari sisi komunitas agama lah. Apapun agamanya. Iya, Ya. apapun agamanya gitu. Oke. Mereka Yang melihat tahu. pengguna narkoba itu adalah orang yang memang jauh dari ajaran agama. Orang-orang Gitu. tersesat. Iya, gitu ya. orang-orang tersesat gitu kan. Mungkin kesambet setan lah, apalah dia bilang gitu. Nah, makanya kenapa treatmentnya akhirnya gitu arahnya ke agama. Oke. Kan mungkin kalau yang muslim gitu kan perbanyak lagi ibadahnya gitu kan. Iya, di ruqyah gitu ya ada. Ya, tuh. macam-macam. Gitu. Iya, benar. Ada yang direbus juga. Iya, didoain Iya. ya. Direbus. Iya, di beberapa Atau wilayah gitu kan kayak zaman dulu tempat ada yang gua direbus. kerja juga ada keagamaan kan, keagamaan di ada gerejanya, Iya. ada benar. Ada yang berenang di pantai. Nggak tahu Pagi-pagi. nggak tahu Iya, lah. Iya. Iya, zaman-zaman dulu tuh itu kalau akhirnya mempengaruhi metode lah Iya. menurut lu ya. terus kayak di apa tuh namanya di rehab Nasrani ya tetap sama ibadahnya ditingkatin lagi gitu. Kalau dari sisi sosial mereka melihat adalah lingkungannya yang salah. Oke. Lingkungannya yang salah memilih teman lah, bla 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 bla. Hanya mungkin di therapeutic community itu kan yang di shaping itu, yang dipangkas itu adalah hal-hal yang seperti itu. Oke. Nah, jadi latar belakang yang berbeda dalam pemahaman adiksi itu yang akan mempengaruhi modalitasnya. Kenapa akhirnya kalau rehab agama seperti ini tindakannya gitu? Kenapa akhirnya kalau misalkan pihak aparat gitu kan pihak Aparat tuh pengennya ditahan. iya kan gitu. Gitu ya. Nah, terus kenapa kalau misalkan pihak dari sisi sosial yang dilakukan seperti ini? Terapi sosial, terapi komunitas Ya, kayak gitu ya. akhirnya terapi Kalau menurut komunitas. lu yang paling ideal nggak ada nggak ada yang ya? paling ideal gitu. sesuai kebutuhan, Iya. kembali ke sesuai kebutuhan kali Iya, ya. karena nah sekarang gini kan mungkin ya dia bilang gitu kan kayak gua gitu kan, kayak Undi, kayak lu juga gitu kan. Kita udah mencoba berbagai macam modalitas ya dia bilang. Ya. Dulu yang modalitas maksudnya gua pernah di apa tuh namanya rehab agama juga. Gua nggak agama yo. Oh, lu agama nggak pernah? Dia sekali doang Gua rehabnya. spiritual aja tuh langsung ke itu. Kalau Gua rehab agama pernah, dia bilang gitu kan. Hari-hari dia bilang gitu kan. Ibadah. Sujud bangun. iya. Jam 3 mandi, kalau nggak mandi periwitan bunyi prit, dia bilang gitu. pernah ngalamin juga ya? Iya, dia bilang gitu. Oke. Rehab sosial juga pernah gitu kan.
rehab medis juga pernah ke almarhum dulu ada profesor yang kenal Iya, di iya, daerah iya. Manggarai gitu. Keluar lidah bengkok Iya, gitu iya, kan iya, itu. iya. Nah, cuma dalam artian kayak gini, ya kan? Kadang-kadang akhirnya gue melihat gini, bukan modalitasnya yang salah. Kadang-kadang mungkin momennya aja yang belum tepat. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, ya kan? Kadang-kadang ya, Ini berdasarkan pengalaman lu iya ya? ini pengalaman gue Oke. gitu kan. Kenapa akhirnya gue bertahan di misalkan di program yang terakhir gue inilah, Iya. gue bilang gitu kan. Ya karena memang di situlah mungkin itu yang namanya turning point-nya gitu. Turning Oke. point-nya itu nongol Oh, gitu kan. Pas gue lagi di situ gitu. iya, iya. Oke, berarti Masuk momentum akal. ya. Gitu. Iya, ada momentumnya di situ. Kenapa gue bilang kayak gitu juga, kayak gitu. Makanya gue nggak berani, dibilang gitu kan, gue akan sangat tidak berani untuk bilang, wah ini rehab agama tidak bagus. Enggak, banyak temen gue yang rehab Iya, agama benar, tuh, benar. gitu kan. Berarti Bertahan ya? sampai detik ini, iya, gitu kan. Menjadi pribadi yang lebih baik dan yang pasti sudah tidak menggunakan lagi, gue bilang gitu. Sedangkan ada temen gue yang nggak rehab, nggak ngapa-ngapain, berhenti. Berhenti juga. Dia ya, bilang benar, gitu, benar, benar. iya, dia bilang gitu. Cuma modal dikaburin ke kampung, balik, gitu kan. Gila. Gila, kirain waras. Ya enggak, Tapi bukan niatan ya, karena ada kata-kata gini nih, dokter apa gitu. Dia bilang gini, tapi itu soal rokok ya. Ini kita hubung-hubungkan lah ya tentang kecanduan. Bahwa katanya nggak akan berhenti kalau nggak ada niat gitu. Bukan niat itu. Maksud gua gini, lu di rehab agama kemarin ya, emang nggak punya niat, maka bisa kambuh lagi atau gimana sih? ya enggak ya. Niat sebenarnya udah ada juga Niat saat itu. ngukurnya pakai apa gitu. Kalau nggak niat kan di tengah jalan kabur gitu kan. Lu selesai deh ya? Itu selesai, rata-rata kan programnya selesai. Berarti memang momentum itu lebih ke timingnya lah ya. Iya. Yang udah timingnya. Oke. Apalagi mau ditanya? Tadi Diam itu aja. masalah Bengong lagi. bukan masalahnya tadi gue ini loh masalah kebutuhan tadi Oke. sama yang gue dapat capture momennya tuh masalah turning point gitu. Jadi gue tadi nyampe oh iya ternyata pada saat gue kenapa akhirnya bisa berhenti sampai selama ini tuh turning point-nya tadi memang berhentinya mungkin pas momennya di situ gitu. Karena mungkin Jadi kalau lu misalkan sepakat lah ya. iya tadi kalau misalnya kata Rio mungkin aja kalau misalnya kemarin turning point gue ada di modalitas agama mungkin gue juga mungkin bisa berhenti di Iya. situ. Iya, Iya benar iya, juga iya. sih iya. Masuk akal menurut gue. Berarti mungkin ini pesan moralnya kali ya buat prankster juga. Buat yang masih berjuang lah kali ya, yang sering-sering jatuh. Tunggu aja momen lu gitu kali ya. Jadi kan pada umumnya tadi rehab-rehab sekarang yang mau bertahan tuh harus kayak gitu. Bisa dibilang gitu lah ya, harus kayak gitu baru bisa bertahan operasional dan segala macam. Menurut lu ada nggak sih cara lain gitu? Atau ada contoh-contoh rehab yang masih bisa bertahan? Menurut lu yang nggak tergerus dengan tadi itu tren-tren tadi itu yang bermain dengan Ya sebenarnya di satu sisi ya dibilang kondisi sekarang kan yang bertahan itu adalah rehab-rehab dengan modalitas agama. tuh, iya. Kenapa akhirnya Kenapa tuh mereka bisa Iya. bertahan? Kenapa akhirnya mereka bisa? Karena memang kata rehab-rehab yang dengan modalitas agama ini punya support dana yang kuat. Jadi bukan dari kliennya aja gitu. Iya. Gitu. Malah malah beberapa rehab dengan modalitas agama itu masih banyak yang menggratiskan. Subsidi penuh artinya ya. Iya, subsidi penuh. Oke. Iya. Ini gue baru tahu nih Mas. Jadi dan menurut lu juga itu pilihan yang baik berarti ya? Iya. Dibandingkan Gitu. dengan kondisi yang sekarang orang banyak rehab-rehab yang hanya mementingkan itu tadi tuan lah ya dengan kerjasama dengan oknum. Lupa dengan layanan yang sebagaimana mestinya harus dilakukan gitu. Tanya dong, gini mau ngapain sih? Bentar, baru sholat ya? Bukan, Jam 2 sholat apa? bukan maksud gue gini. Lu jam 2 loh Mungkin bacanya. datang jadi di waktu sibuknya loh. Sibuk ya. Masih sempatin datang ke nasi kotak. Apalagi ya tadi? Itu tadi maksudnya jadi pertanyaannya masih relevan atau enggak gitu. Orang jadi misalnya datang ke Kan ngeri juga ya kalau umpamanya ditanya, kalau umpamanya Rio memberikan jawaban udah nggak relevan rehab sekarang gitu. Iya, orang Artinya mau orang kemana? mati aja gitu ya. Ya orang mau nyari kemana coba? Mati aja Ya, gitu. sekarang orang mau nyari kemana? Iya, kan? gimana menurut lu? Apa mesti ini private? Nggak ini sekarang. Kalau itu gimana tuh? Maksudnya gini Mahal. serius ini dalam tanda kutip yang serius kita ngomongin private ya. Maksud gua walaupun kita memang karena menurut gua kalau misalnya kemarin gua pernah ngenanganin private yang sebelumnya itu yang kita pernah ngenanganin private dari kacamata gua asli ini kurang banget loh. Maksudnya dari segi ngurus satu Layanan yang orang kalian berikan gitu maksudnya. iya lah yang kita kasih satu orang itu
ya apa yang mau gue kasih gitu. Karena nggak tahu juga ya, mungkin karena gue terbiasa untuk nanganin klien dalam bentuk jumlah yang banyak, jadi masih bisa sharing satu sama lain, itu masih bisa banyak banyak masukan, banyak input itu dari orang lain tuh menurut gue lebih masuk akal gitu. Banyak. Kalau sendiri gue jadi bingung. Ya apa sih gue kasih nih gitu. Cari makan, tidur, main, makan, tidur gitu. Ya gimana kita pakai, apakah mesti dengan cara private dengan harga yang fantastis? Nggak, gimana menurut gua? Ya, sebelum komen, mungkin kita jelasin dulu rehab private itu. Jadi ada salah satu opsi atau pilihan rehabilitasi, tapi biasanya yang punya duit ya. Punya duit karena cukup mahal, karena satu orang biasanya dilayanin oleh Dikeroyok. dikeroyok dalam tanda petik ya, beberapa profesional gitu ya, sesuai kebutuhannya. Nah, baru dilanjutin. Ini informasi biar nggak bingung. Apa sih private? Iya, oke. Jadi biasanya orang-orang yang memang minta layanan eksklusif lah gitu ya. Ah, gimana tuh pendapat Yo tadi pertanyaan? Ngerti nggak pertanyaannya? Iya. Kalau menurut gue sebenarnya gini. Kebetulan itu menggunakan nama private rehab ya. Iya kan. Kebetulan aja menggunakan yang pasti kan gitu kan. Jadi kita nggak usah bawa konsep private rehab deh gitu kan. Misalkan rehab A namanya. Nah, kan secara modalitas berarti kan dia menggunakan tailor made ya. Sesuai kebutuhan. Jadi, ya, jadi akhirnya balik lagi sesuai kebutuhan. Nah, memang kalau misalkan bicara relevan, saat ini adalah yang paling relevan adalah rehab dengan modalitas tailor. Rehabilitasi dengan modalitas menyesuaikan kebutuhan dari pasien. Kan penggunaan istilah menyesuaikan kebutuhan akhirnya itu jadi banyak nih gitu kan, jadi seolah-olah abstrak ya kan gitu. Ini apa sih yang dibuat gitu. Terus kayak tadi Undi bilang karena memang pengalamannya banyak di rehabilitasi yang menangani banyak orang gitu kan. Jadi pada saat menangani secara eksklusif gitu kan, dia rada kagok nih, berarti kan yang hilang itu kan dinamika kelompoknya ya. Iya. Kan jujur aja kan kalau orangnya banyak kita tuh terbantu sama dinamika kelompok. Iya. Gitu. Nah, makanya beberapa pengalaman gua waktu di Bali itu, ya mereka mengajak pasien-pasiennya untuk datang ke kelompok-kelompok. Contohnya ada kelompok bantu diri seperti 12 langkah di Bali yang memang dia itu selalu ada jadwal di setiap harinya. Itu bisa dikategorikan support group lah ya. Iya. Bantu Untuk mendapatkan dinamika kelompoknya. Oh, iya. Karena even pun dia eksklusif, dia perlu juga dapat ngerasain dinamika kelompoknya. Jadi mungkin di waktu-waktu tertentu dia, misalnya di rehab di satu tempat gitu ya, secara eksklusif. Tapi di waktu-waktu tertentu dibawa keluar untuk ikut pertemuan itu gitu. Iya. Oh, itu dilakukan dulu. Iya. Waktu di Bali tempat. Itu. Nah, jadi sebenarnya itu tantangannya itu kalau selain duit ya tentunya ya. Itu tantangannya cuma duit. Oh, duit. Aku kira ada tantangan lain. Enggak, serius gini. Duitnya itu dalam artian kayak gini, kan? Karena memang modalitas yang dipakainya itu tailor made, gitu kan? Sedangkan tailor made itu akhirnya kita melibatkan banyak profesional yang tadi Aki bilang. Dan kita tahu profesional itu pun juga kita harus membayarnya secara profesional. Dan ya dari situlah akhirnya angka-angka itu muncul. Kebayang aja gini ya, misalnya ini orang bermasalah adiksi lah tentunya ya, punya gangguan mental ya, emosional, berapa, belum gangguan fisik lagi, dokter lagi, benar-benar akhirnya butuh biaya banyak. Menurut tapi gue membantah gue, bukan membantah, cuman gue mau ngajak diskusi mengenai itu tadi. Nah, kalau misalnya ada masalah diksi, mental apa tadi lu bilang? Fisik juga, misalnya ada sakit sesuatu ke dokter. Nah, kalau masalah mental dengan adiksinya, ini udah dari berdasarkan pengalaman yang nggak tahu lah, yang pernah lu alamin kan. Nah, akhirnya kan sering selalu bergesekan sesuatu hal yang tidak ketemu titik tengahnya. Contoh kemarin, kita udah mengasesmen bahwa ini permasalahannya A, B, C gitu. Terus akhirnya yang dibutuhkan ini sebenarnya, tapi akhirnya memang udah beberapa kali pertemuan dengan si profesional lain tuh, akhirnya dia melakukan hal ini gitu. Tapi kan maksud gue nggak tahu ya, apakah gue salah atau enggak, cuman harusnya duduk dan berdiskusi apa yang akan mau kita lakukan terhadap si pasien ini kalau misalnya dia juga bermasalah dengan adiksi dan mental juga. Karena kan roots-nya
orang ini bermasalahnya dengan adiksi. Jadi itu kan sumber permasalahan menurut gua nih sebagai konselor adiksi. Jadi sumber permasalahannya itu kan bermula dari pemakaian penggunaan zat, bukan permasalahan dengan kejiwaannya awalnya gitu. Nah, maksud gua kan dia harus dulu datang, tapi apa yang dia berikan itu kan seringkali kan tidak menemukan jalan tengah dan tidak Tidak berkesinambungan kali ya dengan ya itu maksud kata-kata terapi rehabnya maksudnya. itu. Nah, itu gua seringkali tuh Gue nangkap nih poin. Maksud lu kan dia punya uang nih padahal sebenarnya. Cuman dia butuh ada beberapa profesional, tapi profesional ini tidak berjalan beriringan gitu ya maksudnya. itu maksud gua. Masing-masing punya cara sendiri Cara sendiri dalam penanganan. Sama gitu ya. bener tadi yang lu bilang nggak Ternyata ada problem itu juga. gitu. Enggak, sebenarnya kalau misalkan sepengalaman gue ya, dibilang gitu kan. Itu kalau misalkan hasil assessment-nya melihat ada angka yang tinggi dari misalkan dari Domain mental, tertentu lah ya. gitu kan. Nah, kalau adiksi udah jelas tinggi lah, itu udah besar kemungkinan adiksi tinggi. Cuma kan memang ada momen-momen di mana akhirnya kita pun sadar nih kalau misalkan kita mau tarik dari domain adiksi itu pun nggak akan pernah bisa bekerja kalau kondisi mentalnya belum bagus, gitu. Jadi memang kalau pengalaman gue dia bilang itu kan, kalau memang domain mental itu tinggi, biasanya itu kan 1 bulan atau 2 bulan pertama itu dia hanya fokus di mental aja. Ya. Ini udah sangat teknis ini. Iya. Perlu sesi khusus lagi nih ngebahasnya nih. Iya. Jadi kita kembali ke ini dulu deh. Nah, Masalah rehabilitasi ini. Jadi menurut lu bro, sebagai profesional dan juga narasumber kita, baiknya apa yang kita lakukan nih sebagai konselor adiksi untuk teman-teman kita yang masih bermasalah dengan kecanduan? Kan sekarang udah banyak yang udah apalah ya istilahnya, banyak perdebatan juga bahwa ini nggak bener, bahkan ada gerakan-gerakan yang menentang ini. Posisi lu sendiri lah, gerakan menentang apa nih? menentang itu apa namanya, rehab nakal gitu. Oh, lah iya, ya, iya. benar. Iya betul. Ada teman kita yang di Bogor tuh juga aktivis kan, kemarin sempat diundang juga di salah satu wawancara lah. Tahu mungkin ya, salah satu yang ada di Bogor tuh menentang secara keras tuh. Bahkan kemarin ada ketemu beberapa orang di Bogor, tapi gue nggak menemukan apa solusinya gitu. Apa yang mau mereka lakukan yang real lah gitu untuk hal ini. Karena yang menjadi poin tadi, kalau nggak dilakukan itu nggak bisa berjalan juga rehabnya. Orang-orang yang sebenarnya pengen perlu bantuan tapi tidak punya duit, nggak ke cover juga karena tidak ada dana operasional. Kalau lu gimana solusi dari lu yang terbayang lah sekarang? Ya, Atau menurut tuh ya udah udah bener kok bermain dengan kalau dengan kondisi sekarang yang dibilang di zaman mungkin berhenti kan hampir semua rehab Bang. Dan nggak murah. Iya, benar ya. Murah tuh. mahal dan belum ada subsidi ya itu ya. Oh jelas nggak ada subsidi itu waktu itu. Itu jelas nggak ada. Akhirnya juga banyak orang kita yang ke Malaysia. Oh iya benar. Walaupun orang Malaysia juga ada yang datang ke kita ke Tasik itu kan. Tapi yang Tasik yang cukup legendaris itu. Hampir lagi sebut merek. Nah, Hampir lagi sebut Ya merek. kan nggak apa-apa. Oh apa? Ya udah nggak apa-apa. yang penting udah Tasik. Iya. Tasik tahu lah. Oke. Jadi gitu mahal gitu. Karena memang di satu sisi gini, kita tidak melihat dulu sampai apa tuh namanya, wah ini nih nggak sesuai gitu. Zaman dulu itu malah kalau dibilang sebenarnya sesuai gitu. Toh sekarang kita bayar rehab sekian gitu, hanya gitu. Kita dapat sesuai. Nah, jadi sebenarnya itu adalah kata kuncinya dia bilang. Berapapun lo mau kasih tarif, lo harus sesuai berikan apa yang orang bayar. Setuju. Oke, Jadi patokannya tuh ya kan gitu. Makanya tadi lu bilang apakah mungkin masih relevan? Jelas masih relevan gitu kan. Memang akhirnya harus pilih-pilih rehab yang benar gitu kan. Screening juga gitu kan. Screening benar-benar mana tempat yang masih bagus gitu kan. Mana masih tempat yang ini gitu kan. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau, nanti bisa tanya DM. Atau komen. Iya. Tadi kayaknya lu ada sedikit spill ya. Temen lu ada konsultasi sama lu ya, mau buka rehab. Iya. Itu baru-baru ini ya. Iya. Nah, terus apa hasilnya? Maksudnya apa yang lu berikan dan apa eksekusi yang mereka lakukan? Iya. Ada diskusi kalian itu, gue penasaran juga. Jadi mau buka rehabnya? Ya misalkan Dengan contohnya kondisi gini, sekarang. ya kan dengan kondisi sekarang ya gue jelasin kondisi, maksudnya
kenyataannya dulu dong gitu kan, Oke. fakta-fakta yang memang terjadi Dia saat ini pengalaman pertama nih Untuk buka rehab atau mau bukanya mungkin pengalaman pertama, tapi kalau rehab kayak udah berkali. oh iya. Oke, terus Tapi mau buka rehab kayaknya baru pertama nih. Iya. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang kita buka rehab yuk, dia bilang gitu. Oke. Nah, jujur dia bilang gitu kan, jawaban pertama gua adalah lu punya duit emang? Ya karena memang kita harus bangunnya pakai uang. Iya. Dia bilang. Entah itu dari kantongnya atau entah itu dari kantong orang lain, gua nggak ada urus sih. Tapi kan yang pasti itu uang. Oke. Dia bilang gitu. Nah, cuma kan yang pasti dengan kondisi sekarang kita harus coba bisa menyesuaikan nih. Kondisi sekarang itu maksudnya adalah minimnya tingkat kesadaran teman-teman pengguna untuk datang ke rehab itu kan rendah ya. Iya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya seberapa kuat kita punya kemampuan finansial untuk melakukan promosi jor-joran. Oke. Dalam tanda petik kita menghindari transaksional tadi dengan cara itu gitu ya. Iya. Untuk dapetin kliennya Iya. berarti harus promosi, lu harus Iya, promosi spend jor-joran. besar untuk Gitu. promosi ya. Iya dong, harus ya kalau bisa dia bilang gitu kan, kita bisa melakukan penyuluhan ke kampung-kampung. Iya. Dia bilang gitu. Itu harus sejalan juga ya dengan fasilitas rehab yang baik tentunya. Iya. Dengan yang baik. Dia bilang gitu. Karena mulut ke mulut tuh yang paling jarang Nah, sebenarnya. pertanyaan gua ke lu nih sekarang akhirnya. Masalah relevan atau enggaknya. Kalau misalnya ditanya masalah relevan atau enggak dengan seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk melakukan promosi, berarti udah nggak penting lagi kita masih harus kerja sama. Apakah masih perlu pentingnya kita bekerja sama dengan oknum? Ini ya, gue selalu bersangka baik karena memang gue main di kondisi yang memang kondisinya menurut gue cukup baik. Dia bilang gitu. Nah, terlepas itu adalah oknum, gue selalu melihat kalau ya tidak semuanya itu oknum. Gitu. Ya semuanya oknum. Maksudnya tidak semuanya menyimpang kali ya? Iya, tidak iya. semuanya menyimpang. Masih banyak kok orang yang baik gitu. Makan tadi kan gue juga berusaha nggak mau lanjutin ke sistem gitu kan. Karena memang akhirnya sudah tidak sehat permainannya kan. Cuma memang itu akhirnya jadi simbiosis mutualisme kan. Kayak tadi Aki udah singgung gitu kan. Hal itu dilakukan kondisi yang tidak sehat ini karena memang ada persaingan bla 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 bla. Akhirnya dengan tujuan memati-matikan langkah orang. Jadi sistemnya dirubah-rubah sendiri. Emang gue selalu percaya masih ada kok oknum yang baik. Masih ada oknum yang memang benar-benar bekerja pakai hati nih. Dan itu yang bisa kita ambil tuh. Tapi maksudnya kan karena memang seolah-olah kayak mencari jarum dalam jerami, menurut gua adalah ya pilihan lainnya melakukan promosi secara jor-joran. Jadi bisa ada dua opsi ya. Iya. Satu, cari oknum-oknum yang masih mau punya hati lah ya, untuk membantu teman-teman pecandu. Memang barang bukti tidak cukup atau yang berkebutuhan untuk dapat layanan rehab gitu ya. Sampai embel-embel harus di 86 karena ngeri nih 86 nih. Enggak, tapi ini ya. Apa? Masih masuk akal nggak untuk di tahun-tahun sekarang ini untuk orang benar-benar mereka-mereka yang mau datang secara langsung volunteer? Lu kan pernah cerita sama gua. Untuk datang aja semua udah nol gua rasa untuk dalam tanda kutip mau punya hati untuk datang ke. Nah, gini, cuma memang ada satu sisi yang lu perlu tahu juga yang membedakan generasi kita pemakai heroin dengan generasi sekarang pemakai sabu ya. Kita tuh kalau belum nol belum berhenti. Iya. Dia bilang gitu kan. Kita ini siapa yang heroin kan? gitu. Oke. Kita itu menjalani treatment pasti ada campur tangan orang lain, orang tua yang pasti kan. Iya. Gitu kan. Cuma memang kan akhirnya ya di saat belum nol kita belum mau berhenti gitu. Ya kan teman-teman sabu ini dibilang gitu. Untuk sampai ke nol tuh gue rasa juga dengan kondisi sekarang ya gitu kan. Walaupun memang gue tidak maksudnya tidak ada pengalaman menggunakan sabu gitu. Nah, gue melihat karakternya ya mereka tuh sampai ke titik nol bisa lumayan lama ya. Nggak kayak kita putau nih. Itu maksud gue. Faktor itu ya. Iya, makanya sebenarnya dari di sisi lain mereka tuh sebenarnya secara ekonomi mampu mengakses biaya rehabilitasi menurut gue. Oke. Jadi gue coba tiba-tiba gue kebayang ini cara makro asik bahasa gue berat kebayang yang di apartemen. bukan. Jadi mungkin ya ada pergeseran besar soal ini yang penting juga biar orang dengan sukarela datang ke rehab kedepankan isu kesehatan gitu. Sementara sekarang itu kan kayak Rio bilang membawa isu yang soal narkoba ini atau narkotika itu lebih ke hukum gitu. Jadi memang ya penangkapan yang banyak terjadi. Sementara perlu banyak kampanye kali menurut gue ya.
tentang pendekatan dari sisi kesehatannya, bahwa ini adalah penyakit kesehatan. Kenapa pencegahan itu penting? Karena lu banyak ngomongin pencegahan sekarang. Jadi menurut gua itu bisa jadi faktor nggak sih menurut gua? Oh, iya, ternyata bener. orang melihatnya itu narkoba masalah hukum gitu. Karena gini ya, ini gue spill sedikit ya. Gue lupa tahun berapa tapi. Gue Ngapain berobat orang masalah. lupa tahun berapa gitu kan. Akhirnya dana yang digelontorkan BNN secara keseluruhan untuk program pencegahan itu jauh berkurang gitu. Cuma gue lupa itu mereka lebih mengatakan soal penindakan. Emang balik lagi ya gitu kan. Malah akhirnya konsep yang dibawa beda-beda. Penindakan ya, berarti penangkapan nih, bukan rehabilitasi ya? Iya. Kan BNS tau gua ada 3 ya dia. Pencegahan. P4GN atau Lupa gue itu. ya, Pokoknya artinya salah satu dari pencegahan. jadi gua baru tahu tuh ternyata sekarang nih penindakan tuh lebih besar. Dari zaman itu sampai yang sekarang yang gue tahu itu lebih besar. Apalagi semakin kesini udah jelas BNN katanya tidak lagi mengurusi rehabilitasi karena bagian rehabilitasi dipegang sama Kementerian. Ya ada hal-hal gitulah. Ada kebijakan-kebijakan yang memang mungkin beberapa tahun itu bisa berubah. Sementara Kemensos sudah sibuk dengan program lain ya. PKH. PKH. Iya, artinya begitu ya. Iya, menurut gua mungkin gue setuju jadi nih, ya. dia bilang gitu kan. Akhirnya ini promosi, dia bilang gitu kan, kampanye pencegahan itu udah mulai Padahal itu seharusnya penting banget ya. Iya, dia bilang gitu. Menurut gua mindsetnya harus dirubah. Cuma juga nih gini. Menurut gua ada satu hal lagi yang perlu dilakuin sama mencari bantuan dana dari luar. Oke. Masih mungkin itu dilakukan. Oh iya, masih mungkin. Kenapa ketawa? Serius? Kalau memang itu masih mungkin? Oh, sangat mungkin. Kan tadi gue udah spill di awalnya. Kenapa akhirnya yang bertahan gitu kan saat ini adalah rehab dengan modalitas agama. Oke. Karena support dananya tuh nggak berhenti sampai detik ini. Itu ada dari luar juga selalu. Ya, enggak, dalam artian maksudnya dari luar itu di luar orang bayar sendiri Oh, atau bukan luar bantuan negeri. pemerintah. Oh, sorry. Oh, iya, pemerintah, Luar iya. negeri tadi nangkap. Gitu. Oh, pokoknya ada bantuan dari pihak luar gitu Iya, ya? iya, Oh, gitu. gitu. Atau memang Dan pihak pemerintah. komunitas agama yang kuat kan, misalkan gitu. Kayak contohnya nih gini, gua ambil contoh misalkan kayak rehab yang basicnya dari agama Kristen misalkan gitu. Ya dia kan dibantu sama gereja. Iya. Oke. Iya. Jadi itu ya mungkin ya. Iya, Atau filantropi lah ya, orang-orang mungkin yang peduli gitu ya. betul. Nah, sebenarnya itu sisi yang bisa disasar sama teman-teman. Jadi memang problem uang itu juga penting ya, selain masalah tadi kepekaan orang terhadap bahwa ini isu kesehatan. Lu kalau bermasalah berobat gitu. Tapi kalau memang itu belum ada kesadaran, susah juga ya kalau punya uang tapi orangnya juga nggak Itu boleh. tadi kan gue bilang tadi. Masalah volunteer itu kan masih bias buat gua. Orang untuk datang ke rehabilitasi, ya ngapain coba? Karena mereka satu hal menurut gua orang jadi nggak tahu ya. Orang untuk datang langsung ke rehabilitasi itu mau ngapain gitu, volunteer gitu. Gua mau rehab dong karena diri gua bermasalah tuh menurut gua satu hal yang rada sulit untuk dilakukan itu. Kalau nggak ketangkep dulu Atau dipaksa. Atau tadi dia bilang tadi peran orang lain untuk orang tua di udah belakang. dikubur pinjol baru. Nah, itu baru bisa Rehab gitu. dong gua gitu. Iya, kayak gitu. Iya ya, kalau udah mentok. Jadi masih gimana meningkatkan kesadaran bahwa mereka itu memang punya masalah dan harus datang ke tempat yang benar gitu. Untuk meningkatkan kesadaran itu tuh harus seperti apa sih ininya? Ya mungkin benar gue juga ngerelatinnya adalah ya mesti banyak promosi. Iya. Dengan tadi juga tambah lo tadi isu kesehatan menjadi salah satu elemen yang paling penting perusakan dampak dari pengguna nafsa itu menjadi satu kesatuan buat gue gitu. Oke, gua ada pertanyaan nih, cuman agak sensitif. Gue juga ada pertanyaan. Lu dulu. Nah, itu terakhir aja. Jadi gua dulu nih, yakin. Cabut dulu tahu. Udah mulai galau soal pertanyaannya agak berat nih. kasih gua kasih pertanyaan berat soalnya nih. Oke. Jadi menurut lo pada akhirnya ya sebagai profesional dan sebagai orang komunitas lah gitu ya kan, mencari keuntungan dari rehabilitasi itu boleh nggak sih sebenarnya? Menurut lu, pendapat pribadi nih, misalnya lu buat rehab orientasinya profit, boleh nggak sih? Boleh nggak? Atau memang harus sosial aja? Karena ini juga dari dulu ini adalah pekerjaan sosial. Ini menggunakan hati. Padahal kan profesional, ya kan? Konselor itu kan profesional ya. Tapi ya, dari dulu sering perdebatan muncul bahwa ini sosial bro, lo
nggak boleh kaya, sekarang kan gitu dalam tanda petik ya. Kalau menurut pendapat lu sendiri, sedih banget ya nggak boleh kaya. Enggak, secara kalau gue ngeliatnya ya gitu. Kan teksnya boleh kaya apa enggak gitu. Iya. Itu istilah aja dulu. Secara pelayanan tetap dilakukan pakai hati. Cuma memang keringat yang dibayar itu harus dibayar secara profesional. Jadi sah-sah aja sebenarnya ya. Enggak. Tarif itu Jadi kalau gini, bahasanya itu bukan akhirnya sah saja gitu. Kan juga akhirnya nggak mungkin dokter umum itu bergaji 20 juta, 30 juta. Dia bilang gitu kan. Kecuali dia spesialis. Jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Masa juga konselor tiba-tiba misalkan gitu gajinya 15 juta dia bilang. Dia belajar di mana itu 15 juta itu? Oke. Dia Coba dari mana, Cok? Lu mau sebutin kan tadi mau belajar di Lu mau belajar di enggak? Dia tuh sertifikat keluaran mana gitu yang sampai 15 juta gitu. Iya. Nah, dalam artian kayak gini, dia tetap dibayar secara profesional dan itu bukan tempat untuk memperkaya diri. Jadi batasannya itu sebenarnya di situ. Atau mungkin setuju nggak kalau misalnya gini, lu boleh ngasih rate tinggi tapi lu bisa apa gitu? Mungkin kan nggak, maksudnya skill seorang konselor itu dibayar mahal itu mungkin nggak sih? Memungkinkan Sangat ya? memungkinkan. Nah, ini juga mungkin yang teman-teman juga harus tahu ya. Dia bilang gitu. Terlepas mungkin status konselor itu di ranah pekerjaan itu masih dalam tanda kutip belum masuk ke ini ya. Belum umum lah istilahnya ya. Enggak. Belum masuk ke status pekerjaan itu konselor ya. Tapi ASN udah ada konselor. RSKU Oh iya, nggak tahu ASN konselor tuh. Nggak tahu lah. Udah mulai sebenarnya menurut gua. Bahkan di BNN udah pakai konselor namanya mereka. Oke. Cuman memang tidak umum aja, orang belum. Iya, cuma kan untuk mendapatkan gelar itu kan mungkin ada embel-embel harus D3 kan, Nah, iya, gitu. Oke. Yang sampai akhirnya bisa sampai ke tahapan itu kan. Sedangkan dari dulu itu kan kita benar-benar learning by doing kan. Iya, gitu. Berangkat dari nol, berangkat dari pengguna kan gitu. Pengguna berhenti, dia bilang gitu kan, kita belajar, akhirnya kan kita membantu orang kan. Iya. Jadi sah-sah aja gitu kan. Kayak tadi gue bilang, kayak gue cerita di Bali. Gue ada pengalaman gitu ya. Rehab di sana tuh ratusan juta. Dalam satu siklus program. Untuk satu orang klien tuh. Iya. Oke. Satu orang klien. Apa yang diberikan gitu kan? Yang diberikan sesuai. Vilanya bagus gitu, tempatnya bagus. Makannya menggunakan koki gitu kan? Benar. Nggak kayak kita catering, dia koki langsung gitu, ada yang masakin gitu. Holiday recovery. Iya, seperti itu lah. Nah, dalam artian maksudnya seperti itu gitu. Pertanyaannya, apakah ada keuntungan yang diambil sama dia? Jelas ada, dia bilang gitu. Tapi kan tetap akhirnya nggak mungkin nih. Kita sama-sama berpikir aja lah, dia bilang gitu kan. Kan kita teman-teman juga, teman-teman yang dari Indonesia juga banyak bikin rehab eksklusif di Bali kan, gitu. Kita tahu berapa angkanya. Berapa cost yang harus dia keluarin di awal, modalnya gitu. Kita tahu, dan untungnya berapa kita juga tahu. Selama dalam artian kita bisa lihat, wah ini tidak besar pasar daripada tiang sah. Oke. Dia bilang gitu. Sama pelayanannya juga memang. Dan yang pasti pelayanannya gitu. Kualitas. Dia bayar 100 juta, vilanya bagus, dia bilang gitu. Jangan bayar 100 juta kos-kosan kan nggak lucu. Gitu kan. Selain tempat yang bagus, layanan ininya juga bagus. Betul, layanannya yang bagus gitu kan. Jangan dia butuh akses ke psikiatri, kita bawa ke psikiatri yang bagus. Bagus, konselornya juga yang bagus, jangan yang abal-abal. Iya, nah jadi halnya seperti itu gitu kan. Karena kenapa gua tanya ya? Sekarang umum ya, ini udah rahasia umum mungkin. Kita semua juga udah tahu khususnya. Nah, inilah ya. Ada teman-teman yang trennya sekarang, nggak sekarang sih, udah beberapa lama, keluar dari rehab, terus sekolah konselor OJT ngeluarin sampai 30 juta, 40 juta. Jadi untuk ngembaliin uang itu kan dia juga berarti harus cari keuntungan lah dalam tanda petik ya. Maksudnya dapat gaji yang layak. Tiba-tiba kerja dibayar 500.000. Bayangin aja. Misalnya kan jauh banget, timpang banget. Itu dasarnya kenapa gua tanya, menjadi profesi yang menjanjikan nggak sehingga orang mau bayar 30 juta, 40 juta untuk sekolah konselor gitu. Sekolah, berarti ada sekolahnya konselor. Iya, pura-pura nggak. Ada dong, itu kan jadi bisnisnya. Oh, bisnis itu. Nggak, artinya menjadi mulai profesi ini mulai bukan rebutan juga sih, maksudnya mulai di orang-orang mulai ada yang menawarkan lah, mempromosikan.
nilai yang cukup fantastis kan. Lu bayangin Iya 3 sih. bulan bayar 30 juta, 40 juta. Mulai dari 15 juta. Terus setelah lulus mau jadi apa gitu. Iya, itu juga jadi ini gue sih, jadi Bersaing dengan kita sih. tanda tanya juga buat orang yang melakukan sekolah konselor dalam arti tanda kutip sekolah konselor itu ya, yang menghabiskan uang sampai 30-40 juta dan akhirnya setelah lulus cuma dapat sertifikat aja, terus mereka nggak punya, tidak diakomodir untuk beberapa tempat-tempat. Itu juga jadi pertanyaan buat gue sih. Kalau misalnya gue nyambung hubungannya tadi, ya kalau namanya sekolah selama itu di tempat yang benar, tersertifikasi, dan itu bisa membuat itu menjadi jauh lebih bagus sih, menurut gue nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang mereka nggak tersalurkan gitu, udah menghabiskan Karena ada perbedaan yang ini loh. Ini nggak tahu kalian sadar atau enggak ya. Maksudnya mau ngamati itu atau enggak. Kalau dulu, apalagi dari zaman kalian gitu ya, kalian kan lebih dulu dari gua kan. Kita tuh ibaratnya voluntary dulu gitu, baru sekolah gitu. Ya nggak sih? Maksudnya kita berpraktek dulu baru ngambil pendidikannya. Ya nggak sih? Kalau sekarang dulu yang dulu. Iya, dulu gimana? Kan gitu dulu kan? Iya. Maksudnya lu ya dijadikan relawan dulu, melayani dulu, servis dulu. Lu gitu, Bro. Ya kan mulai dari situ dulu baru ngambil pendidikannya, mau disekolahin, mau kita nabung dulu untuk ngambil pendidikan. Kalau sekarang kan enggak. Lu habis rehab sekolah konselor gitu. Tanpa pengalaman dulu. Bahkan setahu gua dulu untuk ngambil PICAP lah gitu ya, maksudnya sertifikasinya ya, sertifikasi S1-nya lah ibaratnya itu ya, kalau di dunia diksi. Ibaratnya ada pengalaman dulu. Kalau nggak salah 3 tahun atau 4 tahun. Jadi nggak bisa lu tiba-tiba ngambil aja hanya karena ngambil kurikulum. Salah satu syarat kan jam dari dalam kurikulum kan untuk ngambil ICAP itu. Tapi selain itu ada jam terbang juga di situ. Kan nggak sih? Betul. Masih sampai sekarang. Tahu nggak sih informasi-informasi itu? Masih kalau misalkan tadi yang lu sebutin itu masih menggunakan persyaratan yang sama. Jam terbang juga ya? Iya. Oh, berarti Cuma yang tahu itu diakalin siapa? oh iya juga ya. Kembali lagi godaan uang ya. Berarti ada yang dia kali. Berarti ada yang dia kali. Enggak. Dia bilang itu kan, kamu sudah berapa lama kerja di rehab gitu kan? 5 tahun. Yang memastikan itu 5 tahun Siapa? Iya. Kalau referensi juga mudah kalau kita sebut 10 tahun, yang memastikan itu 10 tahun siapa? Hati nurani kan akhirnya. Iya. Akhirnya 10 tahun. Enggak, ya? sebenarnya pertanyaan yang apa tuh namanya? Spesifiknya kan kenapa tanya berapa tahun? Karena nanti di situ bisa dilihat berapa jam konseling yang udah lu ambil. Ya, salah satunya benar. Ya, memang itu kan akhirnya sudah berapa jam nih lu konseling nih sama lu menjadi praktisi misalkan. Kan yang mau dilihat itu kan. Hingga layak diuji gitu ya. Iya. Untuk mengambil gelar asik. Berat. Apalagi gitu kan gitu, rehab-rehab yang bermodalkan punya modalitas lain yang konseling itu tidak menjadi pilihan utama gitu. Ya. Sebenarnya secara angka dia nggak cukup, tapi dia bisa ICAP. Itu banyak deh. Ada lah ya. Bukan maksudnya salah satu syaratnya kan itu dia. Gitu. Tapi kan kalau terlalu banyak kegiatan terapi kelompoknya berarti kan terapi individualnya kurang. Dia bilang gitu. Sedangkan syarat itu kan adalah kan berapa jam konseling ini. Tuh yang gitu-gitu udah request dihindarin lagi, bro, nanti aja gitu ya. Ada yang gitu ya? Ada. Tadi lu ada pertanyaan apa? Cepet sebagai penutup nih. Udah lama banget, nanti makin mahal nih. Udah. Ini profesional yang kita undang. Apa tadi? Nggak ada. Lupa ya? Pasti lupa. Oke. Enggak ada. Nggak ada ya? Berarti oke ya? Menurut lu ada lagi nggak mau perlu ditambahin sebagai penutup? Udah sih, buat gue udah. Ada, yuk mungkin dari Bro Rio. Sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan juga buat teman-teman, selain tentunya jangan, kalau dari gua gini, mungkin dari gua dulu ya. Tadi ada banyak bahasan yang bicara soal tentang negatifnya dunia rehabilitasi lah gitu ya. Tapi jangan buat kita teman-teman yang mau cari bantuan itu menyerah. Tadi mungkin poin-poin menarik juga, cari informasi sebanyak mungkin, boleh juga bertanya di komen ya, atau kontak kita ada WA juga bisa tanya. Nah, selain itu juga buat keluarga-keluarga juga ya, jangan menutup diri lah dengan informasi tadi. Mungkin karena banyak banget negatif yang kita ini ya, tidak semua seperti itu, masih banyak tempat-tempat yang baik, khususnya yang private. Promoin dong. Kalau dari lu, bro, apa bro? Bagaimana tuh, ada nggak sedikit mungkin pesan-pesan buat teman-teman? Yang mungkin harus jatuh bangun berkali-kali buat ini, tapi yang penting gitu, jangan nyerah gitu, jangan nyerah. Dan jangan malu-malu untuk minta bantuan. Iya, jangan malu-malu buat minta bantuan.
yang ke nasi kotak. Asik. Tidak ada pecandu profesional. Asik. Jangan berpikir menjadi profesinya apa pecandu profesional. Ai. Lu kasih dong dikit dong buat prankster ya. Apaan? gimana? Gue nggak ada, gue udah lain-lain aja. Oke, mungkin itu aja ya, Bro. Thank you, Bro Rio. Oke, Oke. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.